Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau bermimpi dan merasa itu lebih nyata daripada hidupmu sendiri? Pernahkah kau terbangun dengan air mata yang entah mengapa jatuh, padahal tidak ada yang menyedihkan? Mungkin itu bukan sekadar mimpi. Mungkin itu adalah saat ketika ruhmu sedang dipanggil pulang, menuju tempat asalnya. Di saat tubuhmu terlelap, ruhmu sedang berjalan, menembus batas waktu dan ruang. Dan siapa tahu, di balik keheningan malam itu, kau sedang bertemu dengan Allah. Bukan lewat mata, tapi lewat rasa. Inilah perjalanan yang tak semua orang sadari, perjalanan ruhmu menuju sang cahaya. Bab 1. Gerbang sunyi antara tidur dan kesadaran. Ketika malam mulai menutup tirainya dan dunia tenggelam dalam diam, ada ruang halus yang perlahan terbuka. Ruang yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran, tidak dapat disentuh oleh tangan, namun bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Di antara hembusan napas yang melambat dan denyut nadi yang perlahan tenang, ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai beranjak. Ia bukan tubuhmu, bukan pula bayangan kesadaranmu, melainkan ruhmu, bagian paling dalam dari keberadaan yang sejak awal mengenal Tuhannya sebelum dunia mengenal namamu. Saat semua indera beristirahat, ruhmu mulai berjalan di jalan sunyi yang tidak memiliki arah, namun selalu menuju satu tujuan, pulang. Dalam tidur, manusia kehilangan kendali, namun justru disitulah Allah memberi kesempatan bagi ruh untuk menyaksikan sesuatu yang tak terlihat ketika mata dunia terbuka. Di saat itulah batas antara tidur dan kesadaran menjadi kabur. Kau tahu dirimu sedang lelap, namun di dalam keheningan itu, ada bagian dari dirimu yang terjaga. Bagian yang mendengarkan sesuatu tanpa telinga, memandang sesuatu tanpa mata, dan merasakan sesuatu tanpa bentuk. Dunia fisik yang keras perlahan memudar, digantikan oleh ruang lembut yang penuh cahaya dan kesunyian. Di sana, waktu tak lagi berputar, segala hal menjadi tenang, seolah alam sedang berhenti hanya untuk membiarkan ruhmu bernafas. Setiap manusia pernah melewati gerbang itu, tapi tidak semua menyadarinya. Karena untuk mengenal alam ini, seseorang harus terlebih dahulu diam dari keramaian batinnya sendiri. Ruh yang terlepas dari penjara jasad tidak berjalan dengan langkah, melainkan dengan kesadaran. Ia menembus ruang dan jarak bukan dengan kekuatan, tapi dengan kehalusan. Semakin suci niat seseorang, semakin jernih hatinya, maka semakin dalam ruhnya dapat menembus dimensi cahaya yang tak terbayangkan. Dalam perjalanan itu, ada momen di mana ia merasakan getaran halus yang bukan dari dunia ini. Getaran yang membawa rasa rindu yang tak dapat dijelaskan. Rindu yang muncul tanpa sebab, tapi berakar dari sesuatu yang jauh di masa silam. Dari saat pertama kali ruh mengenal Rabb-nya di alam perjanjian. Dan malam itu, ketika kau merasakan kedamaian yang terlalu sempurna untuk disebut mimpi, mungkin ruhmu sedang dipanggil untuk mengingat janji lama itu. Mimpi yang seperti ini tidak muncul karena keinginan pikiran atau bayangan hati. Ia datang sebagai panggilan halus dari Sang Pencipta, mengundang ruh untuk menatap arah asalnya. Dalam kegelapan yang lembut itu, ruh seolah melihat cahaya yang tidak menyilaukan, namun membuatnya tunduk. Ada rasa takut dan cinta yang berjalan bersamaan, rasa yang membuatmu sadar betapa kecilnya dirimu di hadapan Yang Maha Agung. Tapi di balik ketakutan itu, tersimpan keindahan. Keindahan karena engkau tahu, meskipun kecil, engkau diperkenankan untuk hadir di hadapannya, walau hanya sekejap. Itulah momen di mana ruh tidak berkata apapun, hanya diam, sebab dalam diam itu ia mengenal makna sejati dari La ilaha illallah. Dan ketika fajar datang, tubuhmu terbangun namun hatimu belum sepenuhnya kembali. Ada sisa keheningan yang melekat di dada. Ada rasa yang tidak bisa dijelaskan antara haru dan rindu. Kau mungkin menatap kosong ke arah langit, tanpa tahu mengapa air matamu menetes, namun jauh di dalam dirimu, ruhmu sedang berbisik, ia baru saja pulang sejenak. Maka jangan anggap remeh tidurmu malam tadi, sebab bisa jadi di antara ribuan malam yang biasa, malam itu adalah malam ketika ruhmu berdiri di ambang gerbang kesadaran, menatap cahaya Tuhannya tanpa bentuk,
namun dengan cinta yang abadi. Bab 2. Rahasia alam ruh. Ruh adalah rahasia yang paling dalam dari keberadaan manusia. Ia bukan bagian dari tubuh, bukan pula hasil dari pikiran, tetapi tiupan langsung dari Sang Pencipta. Maka ketika seseorang tidur, bukan hanya tubuhnya yang beristirahat, ruhnya pun memulai perjalanan yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu dunia. Dalam diam malam yang panjang, ruh meninggalkan batas materi dan berjalan di alam yang tidak memiliki arah, di mana segala sesuatu tidak lagi dibatasi oleh waktu, bentuk, atau jarak. Di sanalah ruh mengenal dirinya sendiri, dan dari sana pula ia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa diucapkan, getaran lembut dari asal cahayanya. Alam ruh bukanlah ruang, melainkan kesadaran. Ia tidak diukur oleh jarak, melainkan oleh kejernihan hati yang menampungnya. Semakin bersih hati seseorang dari kesombongan, amarah, dan kelalaian, semakin luas cakrawala ruhnya menembus dimensi yang tidak dapat dijangkau oleh nalar. Di tempat itu, tidak ada warna, tidak ada suara, namun setiap detiknya dipenuhi makna. Ruh tidak melihat dengan mata, tapi dengan rasa. Ia tidak berbicara dengan kata, melainkan dengan kehadiran. Dan ketika ia mendekati sumber cahayanya, seluruh keberadaannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kesadaran bahwa ia sedang berada dekat dengan Yang Maha Suci. Dalam keheningan itu, ada pertemuan yang tidak membutuhkan bentuk. Para arif menyebutnya liqa ruhani, pertemuan rohani antara makhluk dan penciptanya. Tidak ada wujud yang dilihat, tidak ada suara yang terdengar, tapi seluruh jiwa merasakan kehadiran yang begitu nyata, melebihi nyata apapun di dunia ini. Pertemuan itu tidak bisa diinginkan, tidak bisa dicari dengan nafsu. Ia hanya terjadi ketika Allah sendiri berkehendak memanggil. Dan ketika panggilan itu datang, seluruh lapisan kesadaran manusia seakan runtuh, menyisakan satu hal yang murni, rasa tunduk yang tak terlukis oleh kata. Ruh yang pernah mencicipi momen itu akan membawa bekasnya, bahkan setelah ia kembali ke dunia. Bekas itu berupa keheningan batin, kelembutan dalam pandangan, dan kesadaran yang dalam bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan menuju kematian, tapi perjalanan untuk kembali mengenal siapa yang meniupkan kehidupan itu sendiri. Orang seperti ini akan tampak lebih tenang, karena hatinya telah menyentuh sesuatu yang tak tergoyahkan. Ia tidak lagi mencari dunia untuk mengisi kekosongan, sebab ia tahu kekosongan itu hanyalah ruang untuk menampung cahaya Allah. Dan terkadang setelah ruh kembali, tubuh menangis tanpa sebab. Tidak karena sedih, tapi karena rindu. Rindu akan ketenangan yang tidak ditemukan di bumi. Rindu akan pelukan halus yang bukan berasal dari makhluk. Rindu akan kehadiran yang tidak pernah pergi, namun sering terlupakan. Maka jika suatu malam kau terbangun dengan dada yang hangat, air mata yang menetes, dan hati yang tenang tanpa alasan, mungkin itu bukan sekadar mimpi. Mungkin itu adalah jejak halus dari perjalanan ruhmu di alam yang tidak dapat dijelaskan. Ketika Allah memanggilmu untuk sekadar mengingatnya dalam diam, di ruang yang hanya bisa disentuh oleh cinta yang suci. Bab 3. Mimpi, panggilan dari alam cahaya. Ada mimpi yang lahir dari pikiran, dari keinginan dan bayangan dunia yang belum selesai. Namun ada pula mimpi yang datang dari tempat yang lebih tinggi, dari ruang halus di mana ruh bertemu dengan cahaya ilahi. Mimpi seperti ini bukan sekadar bunga tidur, melainkan undangan halus dari Allah agar hambanya mengingat sesuatu yang telah lama dilupakan. Ia datang dengan kelembutan yang tidak menakutkan, dengan suasana yang penuh kedamaian, dan seringkali meninggalkan getaran aneh yang membuat seseorang terbangun dengan air mata yang tidak tahu dari mana asalnya. Dalam mimpi itu, seolah ada sesuatu yang berbicara tanpa kata, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun dirasakan begitu nyata di dalam dada. Para ahli makrifat berkata bahwa mimpi yang membawa ketenangan adalah tanda bahwa ruh sedang dipertemukan dengan sisi cahayanya. Ia tidak melihat wajah Allah karena tidak ada mata yang mampu menatap. Yang Maha Agung, tetapi ia merasakan kehadirannya dalam bentuk ketenangan yang suci. Rasa itu bukan sekadar damai, melainkan pengetahuan batin. Seolah seluruh pertanyaan tentang hidup,
tentang kehilangan, tentang makna, semuanya terjawab dalam sekejap tanpa perlu penjelasan apapun. Dan ketika seseorang terbangun dari mimpi semacam itu, dunia seolah menjadi berbeda. Segalanya tampak lebih lembut, waktu berjalan lebih lambat, dan di antara hiruk-pikuk dunia, ia merasakan keheningan yang tetap tinggal di dalam jiwanya. Mimpi seperti itu adalah bahasa Allah yang tidak memakai suara. Ia berbicara melalui rasa, melalui cahaya, melalui kedalaman yang hanya bisa disentuh oleh hati yang bersih. Karena itu, tidak semua orang mampu menafsirkan mimpi semacam ini, sebab ia bukan untuk dimengerti oleh akal, melainkan untuk disadari oleh ruh. Dalam setiap kedipan mimpi yang bercahaya, Allah seakan berbisik, "Aku dekat, aku melihatmu, aku tidak pernah pergi." Dan bagi ruh yang mendengar bisikan itu, hidup tidak lagi sama. Ia mulai menyadari bahwa doa bukan hanya kata yang diucapkan, tapi juga panggilan halus yang dibisikkan Allah ke dalam batin manusia agar ia kembali mendekat. Namun tidak semua mimpi yang indah adalah pertemuan, dan tidak setiap mimpi yang gelap adalah ancaman. Alam mimpi adalah cermin dari kesadaran. Bila hati jernih, mimpi menjadi jalan. Bila hati keruh, mimpi menjadi bayangan. Karena itu yang paling penting bukanlah mimpi itu sendiri, melainkan keadaan hatimu saat tertidur. Apakah engkau tidur dengan zikir atau dengan kelalaian? Apakah engkau membawa rindu kepada Allah atau sibuk dengan dunia? Sebab ruh akan menuju ke arah yang terakhir ia pikirkan sebelum terlelap. Itulah sebabnya para kekasih Allah selalu menutup hari dengan menyebut namanya. Agar saat ruh mereka berjalan di malam hari, ia tahu jalan pulang. Dan ketika kau terbangun dari mimpi yang tak biasa, jangan terburu-buru menafsirkan, jangan juga menolaknya. Duduklah dalam diam, rasakan apa yang tersisa di dalam dadamu. Jika ada kedamaian yang menetap, jika ada getaran cinta yang lembut, jika hatimu menjadi ringan tanpa sebab, maka ketahuilah, mungkin malam itu Allah telah menegurmu dengan cara paling lembut yang bisa Dia berikan, melalui mimpi. Panggilan halus agar engkau kembali mengingatnya, bukan dengan pikiran, tapi dengan seluruh keberadaanmu yang pernah bersaksi di hadapannya. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan di saat itu juga ruhmu menjawab dalam diam, benar ya Allah, Engkau adalah segalanya bagiku. Bab 4. Saat ruh menyentuh cahaya. Ada malam yang tidak sama dengan malam lainnya. Malam ketika langit terasa lebih dekat dan kesunyian menjadi begitu hidup hingga kau bisa mendengar bisikan yang bukan berasal dari dunia ini. Di malam seperti itu, tubuhmu tertidur, tapi kesadaranmu tetap menyala di ruang yang tak bernama. Di sanalah, dalam dimensi yang lembut dan murni, ruhmu perlahan berjalan menuju cahaya yang memanggilnya. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, melainkan cahaya yang membuat hati bergetar dengan rasa yang tidak bisa dijelaskan. Rasa takut yang penuh cinta, rasa kagum yang membuat seluruh keberadaanmu ingin bersujud tanpa kata. Cahaya itu tidak datang dari luar, sebenarnya ia berasal dari dalam dirimu. Dari sumber kehidupan yang selama ini bersemayam tenang di dasar kesadaranmu. Tempat di mana Allah menitipkan sebagian kecil dari cahayanya. Saat ruhmu mulai mendekat, waktu seolah berhenti. Tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada ruang untuk logika. Hanya ada satu hal yang nyata, kehadiran. Kau tidak lagi merasa sebagai seseorang, tidak ada nama, tidak ada identitas. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni bahwa engkau ada dan keberadaanmu itu sedang disinari oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dalam sekejap, segala hal yang dulu kau anggap penting, ambisi, kekhawatiran, bahkan doa-doa yang bersyarat, luruh tanpa sisa. Kau tidak lagi meminta apapun, karena kehadiran itu sendiri sudah menjadi jawaban dari segala doa yang pernah kau panjatkan. Tidak ada lagi jarak antara kau dan Dia, karena yang berbicara bukan lagi lidahmu, tapi ruhmu yang sedang mengenali sumber asalnya. Dalam keadaan itu tidak ada dialog, tidak ada pertemuan dalam bentuk. Hanya keheningan yang begitu dalam, hingga setiap napas menjadi zikir, setiap detik menjadi ibadah. Kau merasa seolah sedang menatap sesuatu, namun bukan dengan mata. Karena mata dunia tidak mampu melihat yang gaib. Yang melihat adalah bagian dari dirimu yang telah dibersihkan dari kegelapan. Dan di titik itu, ruh seolah bergetar,
menangis tanpa air mata, menunduk tanpa raga, karena ia tahu ia sedang berada dalam kehadiran yang tak terlukis oleh apapun. Itulah momen di mana banyak kekasih Allah berkata, "Aku merasakannya, tapi aku tak bisa menjelaskan." Karena memang tidak ada bahasa di dunia yang sanggup menggambarkan rasa ketika ruh menyentuh cahaya yang berasal dari Tuhannya sendiri. Ketika fajar mulai datang, perlahan ruhmu ditarik kembali. Kau tidak terbangun dengan kegembiraan, tetapi dengan keheningan yang dalam. Dunia terasa asing sejenak, seolah warna-warna pagi tidak lagi sama. Di dada ada sesuatu yang hangat, bukan panas, bukan sakit, tapi rasa yang membuatmu ingin menunduk lama-lama tanpa sebab. Mungkin matamu basah, mungkin bibirmu bergetar, tapi jiwamu tahu, ia baru saja menyentuh sesuatu yang suci. Kau tidak ingat detail mimpinya, tapi kau tahu rasanya nyata. Nyata melebihi segala kenyataan yang pernah kau alami dalam hidupmu. Dan setelah peristiwa itu, hidupmu perlahan berubah. Kau mulai melihat dunia bukan sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai tempat singgah. Setiap senyum, setiap kehilangan, setiap kejadian, semuanya kini terasa seperti pesan dari Allah yang sedang menuntunmu kembali pada cahaya itu. Karena setelah ruh menyentuh sumber cahayanya, ia tidak akan pernah bisa melupakan rasa itu. Ia akan mencarinya terus di dalam setiap sujud, setiap diam, setiap tetes air mata. Dan mungkin itulah sebenarnya makna dari rindu yang paling dalam. Rindu yang tidak diarahkan pada seseorang atau sesuatu, tapi rindu untuk kembali menyatu dalam kehadirannya. Bab 5. Pertanda setelah terbangun. Ketika ruhmu kembali ke tubuh setelah perjalanan malamnya, seringkali ada keheningan yang tersisa, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata. Tubuhmu mungkin terasa ringan, namun hatimu terasa penuh. Seolah ada cahaya yang menempel di dalam dada, lembut tapi nyata. Kau bangun tapi tidak benar-benar kembali. Dunia di sekelilingmu tampak sama, namun rasanya berbeda. Suara burung, angin, bahkan detak jantungmu sendiri kini terdengar lebih dalam, seakan semuanya sedang bertasbih dalam bahasa yang selama ini tak pernah kau dengar. Dan di tengah kesadaran itu, hatimu tahu, sesuatu di dalam dirimu telah disentuh. Sesuatu yang tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Ada orang yang terbangun dengan tangisan yang tidak diketahui sebabnya. Ada yang merasa dadanya berat seolah membawa rahasia yang terlalu agung untuk diucapkan. Ada pula yang hanya terdiam lama di atas sajadah, menatap kosong ke arah langit, namun dalam pandangan kosong itu ada rindu yang begitu dalam. Rindu yang tidak bisa diarahkan pada siapapun, karena bukan rindu pada makhluk, tapi rindu pada sesuatu yang tidak bisa dinamai. Rindu pada kehadiran yang pernah disapa oleh ruhnya dalam keheningan malam. Perasaan itu begitu halus, tapi meninggalkan jejak yang kuat. Ia membuat seseorang mulai menatap hidup dengan cara yang berbeda, lebih tenang, lebih lembut, lebih sadar bahwa di balik segala hal yang tampak, ada tangan Allah yang selalu bekerja dengan penuh kasih. Tanda-tanda setelah pertemuan ruhani tidak selalu spektakuler. Kadang ia datang dalam bentuk ketenangan yang tiba-tiba, dalam kesabaran yang tak lagi dipaksa, dalam senyum yang lahir tanpa alasan. Kadang pula ia hadir dalam bentuk hening, hening yang tidak kosong, tapi justru penuh. Karena ketika ruh telah mencicipi kedekatan dengan Tuhannya, ia membawa pulang oleh-oleh yang tidak bisa dilihat oleh mata. Kehalusan hati, kelembutan pandang, dan kerendahan diri yang tidak dibuat-buat. Dunia mungkin tidak melihat perubahannya, tapi langit mengenal getarannya. Sebab ruh yang pernah menyentuh cahaya akan selalu membawa sedikit dari cahaya itu kemanapun ia pergi. Namun bersama rasa damai itu, sering pula datang rasa hampa. Hampa yang tidak menyakitkan, tapi mengundang renungan. Kau mungkin merasa seolah kehilangan sesuatu, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kerinduan yang tumbuh. Ruhmu ingin kembali ke tempat itu, ke kedamaian yang tak bisa ditemukan di dunia ini. Dan dalam setiap sujudmu setelahnya, kau akan mencari kembali rasa yang sama. Rasa ketika kau tidak lagi menjadi siapa-siapa, dan hanya ada Allah dalam seluruh keberadaanmu. Itulah bentuk rindu paling suci, rindu kepada keadaan di mana hati tak lagi terpisah dari Tuhannya. Maka ketika kau mengalami malam seperti itu,
Jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Duduklah dalam diam, letakkan tangan di dada, dan biarkan ruhmu berbicara. Dengarkan bisikannya, rasakan getaran halusnya. Ia mungkin berkata pelan, aku telah melihat cahaya itu, dan aku ingin kembali. Itulah panggilan untukmu, agar tidak lagi hidup hanya di permukaan. Agar setiap tidurmu menjadi zikir, setiap bangunmu menjadi syukur, dan setiap napasmu menjadi jalan pulang. Karena sejak malam itu, engkau bukan lagi orang yang sama. Ruhmu telah disentuh oleh sesuatu yang abadi, dan ia tak akan berhenti mencari jalan pulang. Hingga akhirnya, pertemuan itu terjadi bukan lagi dalam mimpi, tapi dalam keabadian yang dijanjikan. Bab 6. Rahasia rindu ruh kepada Allah. Ada jenis rindu yang tidak lahir dari ingatan, tidak tumbuh dari kenangan, dan tidak tertuju pada sosok yang dapat disentuh. Ia adalah rindu yang berasal dari tempat yang lebih dalam, dari ruh yang pernah mengenal Tuhannya jauh sebelum tubuh diciptakan. Rindu ini tidak bisa dijelaskan oleh logika, karena ia bukan dari dunia ini. Ia muncul tiba-tiba, tanpa sebab, di tengah kesibukan, di tengah tawa, bahkan di tengah ibadah yang hening. Tiba-tiba hatimu terasa kosong, seolah ada sesuatu yang hilang, namun kau tidak tahu apa. Itulah tanda bahwa ruhmu sedang mengingat asalnya, sedang rindu untuk pulang kepada cahaya yang dulu pernah memeluknya dengan kehangatan yang tak tergambarkan oleh kata. Rindu ruh kepada Allah adalah panggilan halus yang seringkali tidak kita sadari. Ia muncul dalam bentuk kegelisahan batin yang lembut, rasa tidak puas meski dunia telah memberi segalanya. Kau bisa memiliki apapun yang kau inginkan, tapi tetap ada ruang kosong di dada yang tak pernah terisi. Ruang itu bukan kekurangan, tapi justru anugerah, pintu kecil yang Allah tinggalkan, agar ruhmu selalu mencari jalan kembali. Karena jika ruang itu penuh oleh dunia, ruhmu akan lupa arah pulangnya. Maka rasa hampa itu bukan penderitaan, tapi kasih sayang yang disamarkan. Allah menanamkan rindu dalam hatimu, agar kau terus berjalan menujunya, meski tanpa kau sadari. Bagi jiwa yang pernah disentuh oleh cahaya ilahi, rindu ini bukan sekadar perasaan, ia adalah tarikan. Tarikan lembut dari sang pemilik ruh, agar engkau tak terlalu lama tertidur dalam kelalaian dunia. Setiap kali hatimu merasa sepi di tengah keramaian, setiap kali jiwamu menangis tanpa sebab, setiap kali malam terasa begitu panjang dan hening, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu adalah waktu ketika Allah sedang memanggilmu dengan cara paling lembut. Ia tidak berbicara dengan suara, tapi dengan rasa yang halus. Dan hanya hati yang hidup yang bisa mendengar panggilan itu. Para arif billah mengatakan, rindu kepada Allah adalah bukti bahwa Allah telah lebih dahulu merindukanmu. Maka ketika rindu itu hadir, jangan menolaknya. Jangan berusaha menutupinya dengan kesibukan atau hiburan dunia. Biarkan ia tumbuh. Biarkan ia mengantarmu kepada sujud yang lebih dalam, kepada doa yang tidak lagi berupa kata, tapi berupa keheningan yang mengandung cinta. Sebab dalam setiap rindu yang tulus, ada tangan Allah yang sedang menuntunmu kembali kepadanya. Kau tidak sedang mencari sesuatu yang baru, kau hanya sedang mengingat sesuatu yang pernah ada. Perjanjian purba ketika ruhmu bersaksi, engkau adalah Tuhanku. Dan disitulah rahasia terbesar rindu itu terletak. Ia bukan untuk disembuhkan, tapi untuk diikuti. Karena rindu kepada Allah bukanlah luka, melainkan jalan. Ia menuntunmu melewati gelapnya dunia, mengikis ego, dan membakar segala keterikatan, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran paling murni, bahwa engkau berasal darinya, dan kepadanya engkau pasti kembali. Maka jika malam ini hatimu terasa hampa tanpa alasan, jangan takut. Mungkin itu bukan kekosongan, mungkin itu adalah panggilan, rindu halus dari Tuhanmu yang ingin kau pulang, bukan dalam tidur, tapi dalam kesadaran yang penuh cinta. Bab 7. Antara tidur, mati, dan kebangkitan. Tidur bukan sekadar peristirahatan tubuh. Ia adalah latihan kematian yang lembut. Kematian kecil yang setiap malam kita alami tanpa rasa takut. Ketika mata terpejam dan kesadaran mulai memudar, tubuh berhenti bergerak, dunia perlahan menghilang dan hanya ruh yang tetap hidup, melanjutkan perjalanannya di alam yang tak terjangkau oleh indera. Disitulah rahasia besar tersimpan.
Setiap kali kita tidur, sebenarnya kita sedang belajar untuk mati, untuk melepaskan kendali dan membiarkan Allah memegang penuh kehidupan kita. Karena hakikat mati bukanlah akhir, tapi kepulangan. Dan hakikat tidur adalah pengingat bahwa kehidupan sejati bukanlah yang kita lihat dengan mata, tapi yang dirasakan oleh ruh dalam diam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah mewafatkan jiwa ketika matinya, dan jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Lalu dia tahan jiwa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan yang lain sampai waktu yang ditentukan. Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Ayat ini bukan hanya penjelasan tentang tidur, tetapi juga rahasia tentang perjalanan ruh. Setiap malam Allah mengambil ruhmu, dan setiap pagi ketika engkau terbangun, sebenarnya engkau baru saja dikembalikan ke tubuhmu. Namun ada sebagian ruh yang tidak dikembalikan, mereka yang ajalnya telah tiba. Maka setiap kali kau bangun, seharusnya engkau bersyukur, sebab hakikatnya kau baru saja dibangkitkan dari kematian kecil. Kau diberi kesempatan sekali lagi untuk hidup, untuk mengenalnya, untuk memperbaiki arah sebelum ruh itu benar-benar dipanggil pulang. Antara tidur dan mati, ada satu kesamaan yang sangat dalam. Keduanya mengajarkan tentang penyerahan total. Saat kau tidur, kau tak lagi bisa menjaga dirimu, tak bisa memilih mimpi apa yang datang, tak bisa mengontrol apa yang akan terjadi. Begitu pula saat mati. Segala sesuatu yang kau genggam di dunia akan lepas satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah ruh yang berdiri di hadapan Tuhannya, tanpa harta, tanpa nama, tanpa topeng. Maka tidur adalah latihan untuk menyerahkan diri kepada Allah. Bukan hanya tubuh tapi juga kesadaran. Orang yang belajar menyerahkan diri dalam tidur akan lebih mudah menyerahkan diri dalam mati. Ada kalanya saat tidur, ruh dibawa ke alam yang serupa dengan alam setelah kematian. Ia melihat orang-orang yang telah pergi, berbicara tanpa suara, merasakan tempat yang tidak dikenal namun terasa akrab. Semua itu bukan ilusi, melainkan isyarat bahwa kehidupan setelah mati bukanlah sesuatu yang asing bagi ruh. Ia hanya akan kembali ke tempat yang memang berasal darinya. Maka jangan takut pada kematian. Ia bukan kegelapan, melainkan pintu menuju cahaya yang pernah dilihat ruhmu di malam-malam sunyi. Kau sudah melaluinya ribuan kali, setiap malam saat tidur, hanya saja kau jarang menyadarinya. Dan suatu hari nanti akan tiba tidur yang paling panjang, tidur yang tidak lagi diakhiri oleh fajar. Saat itu, ruhmu akan benar-benar bebas, meninggalkan dunia sepenuhnya, dan kembali menuju cahaya asalnya. Maka setiap kali kau menutup mata di malam hari, ingatlah, mungkin ini bukan sekadar istirahat, tapi panggilan halus dari Tuhan, agar kau berlatih untuk kembali. Tidurlah dengan zikir, bangunlah dengan syukur, dan hiduplah dengan kesadaran bahwa setiap helaan napas adalah latihan menuju perjumpaan abadi. Karena antara tidur, mati, dan kebangkitan, semuanya hanyalah 3 bayangan dari satu kenyataan, bahwa engkau berasal darinya dan kepadanya engkau pasti akan kembali. Bab 8. Pertemuan ruh para kekasih Allah dalam mimpi. Ada rahasia yang tak banyak disadari manusia, bahwa ketika dunia terlelap, alam ruh terbuka. Di sanalah ruh-ruh yang saling mengenal, meski belum pernah bersua di dunia, dapat saling bertemu dengan izin Allah. Tidak dengan suara, tidak dengan bentuk fisik, tapi dengan getaran yang dikenali oleh hati. Itulah sebabnya, kadang dalam mimpi engkau melihat seseorang yang belum pernah kau temui, namun terasa sangat akrab, penuh cinta, dan menenangkan. Ruhmu mengenalnya, mungkin mereka pernah bersama dalam majelis cahaya sebelum dunia ini ada. Karena hubungan ruh tidak ditentukan oleh waktu dan tempat, tapi oleh frekuensi cinta yang sama, cinta kepada Allah. Ketika seorang hamba telah bersih hatinya dari kebisingan dunia, tidurnya bukan lagi sekadar istirahat, melainkan perjalanan ruhani. Dalam keheningan malam, ruh itu bisa berjumpa dengan para wali, arif billah, bahkan dengan ruh-ruh para kekasih Allah yang telah lebih dulu pulang. Mereka tidak datang untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menuntun. Kadang pertemuan itu begitu halus, hanya berupa tatapan, senyum, atau isyarat yang sederhana. Namun setelah terbangun, hati terasa penuh dengan kedamaian yang sulit dijelaskan.
Seakan ada cahaya yang tertinggal di dada, menghangatkan hari-hari berikutnya. Itulah tanda bahwa pertemuan itu benar adanya, karena ruh tidak mungkin berdusta di hadapan cahaya yang suci. Para ahli marifat berkata, ruh yang hidup akan mengenali ruh yang hidup, sebagaimana cahaya mengenali cahaya. Maka jangan heran bila engkau bermimpi duduk bersama orang-orang saleh, mendengar nasihat tanpa suara, atau mencium wewangian yang tak berasal dari dunia ini. Itu bukan sekadar bunga tidur, itu bisa jadi jamuan lembut dari Allah bagi ruh yang telah bersiap untuk mendengar. Kadang, dalam satu mimpi singkat, Allah menitipkan pelajaran yang tak bisa didapat dari ribuan kitab. Karena ilmu para kekasihnya tidak selalu diajarkan lewat kata, tapi lewat cahaya, dan ruh yang diterangi akan mengerti tanpa perlu bertanya. Namun jangan tergesa menganggap setiap mimpi sebagai wahyu. Ruh yang bersih akan tahu perbedaan antara cahaya dan bayangan, antara ilham dan ilusi. Karena tidak semua yang datang dalam tidur berasal dari Allah. Sebagian hanya gema dari pikiran, sebagian ujian dari nafsu. Maka bila engkau diberi mimpi yang indah, syukurilah dengan rendah hati. Bila mimpi itu membawa ketenangan, jagalah dalam diam. Sebab rahasia ruhani tidak untuk dipamerkan, melainkan untuk disimpan di dada, agar tumbuh menjadi hikmah. Allah memberi pertemuan di alam mimpi bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk memperkuat keyakinan bahwa dunia ini bukanlah satu-satunya tempat di mana jiwa bisa bertemu. Dan ketahuilah, di balik setiap pertemuan ruhani itu, ada kasih Allah yang ingin meneguhkan langkahmu. Ia mempertemukanmu dengan orang-orang yang telah berjalan di depanmu, agar kau tahu bahwa jalan menujunya itu nyata, penuh cahaya, dan tidak sia-sia. Maka bila suatu malam ruhmu bertemu dengan sosok yang membuat hatimu tenang, jangan buru-buru menafsirkan, cukup tundukkan hati dan ucapkan, terima kasih onai ya Allah telah mempertemukan aku dengan cahayamu. Karena bisa jadi melalui mimpi itu, Allah sedang menegaskan, engkau tidak sendirian di jalan ini. Ada banyak ruh yang berjalan bersamamu menujuku. Bab 9. Ketika cahaya ilahi menyentuh ruhmu dalam tidur. Ada momen dalam tidur ketika segalanya menjadi hening, bahkan suara mimpimu sendiri lenyap. Dalam keheningan itu, ruhmu melayang di antara dua alam, tidak sepenuhnya di dunia, tapi juga belum masuk ke alam akhir. Di sanalah sebagian ruh merasakan sentuhan yang tidak dapat dijelaskan oleh bahasa, cahaya. Ia tidak menyilaukan, tapi menyadarkan. Ia tidak datang dari luar, melainkan dari dalam, seperti sesuatu yang tiba-tiba menyala di tengah dada. Tidak ada bentuk, tidak ada wujud, namun kehadirannya begitu nyata hingga ruh yang merasakannya menangis tanpa suara. Itu bukan sekadar mimpi biasa, itu adalah saat ketika Allah memperlihatkan sedikit dari rahasianya. Sekadar tetesan dari lautan cinta yang tidak bisa ditampung oleh dunia. Cahaya itu bukan seperti cahaya matahari, bukan pula seperti nyala api. Ia adalah cahaya yang membuat segala kegelapan menjadi berarti, yang membuat hati mengerti sesuatu yang selama ini tak terjelaskan. Saat ruh tersentuh olehnya, seluruh beban dunia tiba-tiba terasa ringan, dan kau seolah mengingat sesuatu yang sudah lama terlupa. Seakan Allah berbisik tanpa kata, aku dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Dan ketika kau terbangun dari tidur itu, ada keheningan yang suci menyelimuti dirimu. Kau tidak tahu apa yang terjadi, tapi hatimu tahu bahwa sesuatu telah berubah. Ada kedamaian yang menetap, seperti sisa cahaya yang belum padam di dada. Para sufi menyebut pengalaman ini sebagai Lathaif an-Nur, kelembutan cahaya yang menyentuh hati hingga ruh mengenal Tuhannya tanpa perantara. Itu bukan hasil usaha manusia, melainkan karunia murni dari Allah kepada hamba yang hatinya telah siap. Tidak ada cara untuk memaksanya datang. Cahaya itu turun dengan izin, bukan dengan doa yang dipaksa. Ia datang kepada yang berserah, bukan kepada yang berambisi. Maka siapapun yang pernah disentuh oleh cahaya ini, tak lagi mencari bukti. Karena bagi ruh yang telah melihat sedikit saja dari cahayanya, seluruh dunia menjadi tanda, setiap napas menjadi zikir, dan setiap detik menjadi pertemuan. Namun cahaya itu bukan untuk disombongkan, karena semakin terang cahaya yang turun, semakin dalam rasa rendah hati yang lahir. Ruh yang telah disentuh cahaya ilahi
justru menjadi lebih lembut, lebih sabar, lebih memaafkan, lebih menyayangi semua makhluk. Ia tidak lagi melihat perbedaan, karena dalam pandangannya, semua adalah bayangan dari satu cahaya yang sama. Ia berjalan di dunia dengan langkah yang tenang, berbicara dengan nada yang menyejukkan, seolah membawa serpihan surga dalam suaranya. Itulah tanda seseorang yang ruhnya telah disentuh oleh Allah dalam tidur atau dalam jaga. Bukan kata-katanya yang membuktikan, tapi ketenangan yang terpancar darinya. Dan mungkin malam ini, jika engkau berbaring dengan hati yang bersih, dengan niat untuk mengingatnya, maka ruhmu pun akan menapaki jalan itu. Jangan cari cahaya itu dengan mata, tapi dengan keikhlasan. Jangan kejar tanda-tanda, tapi serahkan dirimu sepenuhnya kepada Yang Maha Cahaya. Karena ketika engkau benar-benar pasrah, tanpa ambisi, tanpa harapan, selain ridhanya, saat itulah Allah akan datang dengan cara paling lembut. Tidak lewat penglihatan, tidak lewat suara, tapi lewat sentuhan halus yang membuat ruhmu tahu bahwa ia tak pernah sendirian, bahwa sejak awal hingga akhir, hanya cahayanya yang menyertaimu. Bab 10. Kebangkitan ruh dan kembali kepada Allah. Pada akhirnya, setiap perjalanan ruhani selalu berujung pada satu arah, pulang. Semua rasa, semua pencarian, semua tangisan dan keheningan hanyalah langkah-langkah menuju satu kesadaran, bahwa tiada yang kau cari selain Dia. Dalam tidur, kau telah belajar untuk melepaskan. Dalam mimpi, kau telah mengenal cahaya dan pertemuan. Kini saat ruhmu perlahan terbangun dari kelalaian dunia, kau mulai mengerti bahwa seluruh hidup ini hanyalah mimpi yang panjang dan kematian bukanlah akhir, melainkan terbangunnya ruh kepada kehidupan yang sejati. Di sanalah kebangkitan dimulai, bukan pada hari pembalasan, tapi setiap kali hatimu sadar bahwa hanya Allah yang hidup, dan segalanya selainnya hanyalah bayangan yang akan sirna. Kebangkitan ruh bukanlah peristiwa besar yang datang tiba-tiba. Ia adalah proses halus, seperti fajar yang perlahan mengusir gelap. Saat hatimu mulai merindukan Allah tanpa sebab, saat zikirmu bukan lagi karena kewajiban, tapi karena cinta, disitulah ruhmu telah bangkit. Ia mulai mengingat asalnya. Ia tak lagi menuntut tanda-tanda, tak lagi takut kehilangan, karena ia tahu bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah titipan sementara. Ruh yang telah bangkit melihat dunia bukan sebagai penjara, tapi sebagai ladang pengenalan. Ia menatap setiap makhluk dengan kasih, karena ia melihat bayangan wajah Allah di dalam semuanya. Dan dari pandangan itu, lahirlah ketenangan yang tidak terguncang oleh waktu. Ketika ruh telah terjaga, ia tidak lagi hidup di dua dunia. Ia hidup dalam kehadiran, hadir di dunia, tapi hatinya berlabuh di sisi Allah. Setiap napasnya adalah zikir, setiap diamnya adalah doa. Ia tidak menunggu mati untuk bertemu Tuhannya, karena ia telah menemuinya dalam setiap denyut kesadaran. Di titik ini, kehidupan dan kematian menjadi satu. Dunia tidak lagi memisahkan, tidur tidak lagi menakutkan, karena ruh yang telah mengenal Tuhannya dalam mimpi, kini mengenalnya dalam jaga. Dan itulah kebangkitan sejati ketika engkau hidup di dunia, namun jiwamu telah kembali kepadanya dalam damai yang tak terlukis. Mereka yang sampai pada derajat ini tidak selalu terlihat istimewa. Mereka mungkin berjalan di antara kita, berbicara sederhana, bekerja seperti biasa, namun di dalam dadanya ada samudera cahaya yang hening. Mereka tidak mencari pengakuan karena mereka telah menemukan yang abadi. Mereka tidak takut kehilangan karena mereka telah mengenal pemilik segala. Ruh mereka telah melebur dalam cinta ilahi, hingga tak ada lagi aku yang tersisa. Hanya ada kesadaran tunggal, bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, datang dari Allah, dan akan kembali kepada Allah. Inilah titik di mana perjalanan berakhir, namun sekaligus dimulai. Karena setelah ruh mengenal Tuhannya, seluruh hidup menjadi ibadah yang sunyi, pengabdian tanpa pamrih. Maka ketika malam menjemputmu dan matamu mulai terpejam, ingatlah, tidur bukanlah hilang, tapi pulang sejenak. Mimpi bukanlah kebetulan, tapi jendela yang Allah buka agar ruhmu mengenal arah pulangnya. Dan kematian bukanlah kegelapan, melainkan fajar abadi yang menyingkap hakikat. Saat ruhmu benar-benar bertemu Allah, tidak lagi dalam mimpi, tapi dalam kesadaran, kau akan mengerti
bahwa sejak awal Dia tidak pernah jauh. Kau tidak pernah benar-benar sendiri, karena dalam setiap helaan napasmu, dalam setiap detak jantungmu, dan dalam setiap tidur yang kau alami, Allah selalu berbisik lembut, "Aku bersamamu, aku tidak pernah pergi." Pada akhirnya, semua mimpi hanyalah undangan lembut dari Allah, agar ruhmu mengenal jalan pulangnya. Tidurlah dengan zikir, bangunlah dengan syukur, dan hiduplah dengan kesadaran bahwa Allah tidak pernah jauh. Karena sesungguhnya, saat ruhmu bertemu Allah dalam mimpi, itu bukan perpisahan tapi awal dari kebangkitanmu yang sejati.